Pak Jokowi harus tanggung jawab. Karena Pak Jokowi selalu diam saat diserang, para pembenci jadi menggila. Kegaduhan yang mereka bikin ini masif sekali kerusakannya bagi bangsa ini. Makanya ketika Pak Jokowi lapor ke Polda Metro Jaya, kita sangat mendukung. Hukum harus ditegakkan. Dan benar kan? Polda Metro Jaya bilang ditemukan tindak pidana di laporan Pak Jokowi kemarin. Ini menyasar ke Roy Suryo dan kawan-kawan. Sekarang statusnya sudah naik ke penyidikan. Kita tunggu saja, orang-orang itu harus dikasih pelajaran. Ya, ini sudah jelas ada bocorannya. Ketika nanti putusan pengadilan ya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat tidak memiliki bukti valid, sedangkan pihak Pak Jokowi punya bukti valid dari pihak UGM, dari KPU dan segala macam, maka dinyatakan sah. Sekarang ini ya sudah mulai mereka menjatuhkan yang namanya pengadilan. Mereka akan bilang bahwa pengadilan akan memutuskan, karena ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, sehingga mereka akan menyebarkan ya bahwa pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah, pengadilan sudah diatur. Ini akan mereka lakukan, sebelum kejadian mereka akan lakukan itu. Ya. Coba nanti kita lihat, karena tujuannya bukan Pak Jokowi. Mereka tahu itu asli, tahu, ya. Cuma karena mereka ingin merusak, ya, membuat kegaduhan melalui Pak Jokowi, sasaran antara kan, Pak Jokowi itu hanya sasaran antara. 1000% mereka tahu itu asli. 1000% mereka tahu Pak Jokowi tidak bohong. Tapi Pak Jokowi adalah objek yang sangat tepat untuk membuat kegaduhan di negara ini. Makanya kan saya bilang Pak Jokowi berhentilah untuk diam. Nah, karena yang mereka tuju bukan Anda, tapi Indonesia. Logika mendasar aja ya. Selain pembuktian dokumen dan segala macam, emang bisa seluruh orang di dalam UGM, ya, seluruh mahasiswa tahun itu bisa disetir nggak untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi ada kok di kampus? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, segitu banyak mahasiswa, ya, bisa nggak disetir untuk pura-pura mengatakan, oh kami teman Pak Jokowi? Itu logika itu aja sudah terbantahkan. Jadi saya bilang bahwa yang pihak-pihak yang menyebarkan isu ini, yang menyebarkan fitnah, ya, bukan yang menggugat ya. Kalau menggugat kan silakan, ya, itu hak kalian, gitu kan. Walaupun kalian nggak punya bukti apapun, ya. Tapi kan yang menyebarkan isu, mau menyebarkan fitnah ini, itu mereka tahu itu asli. Gitu kan. Tapi memang dilakukan karena supaya tetap terjaga keriuhan ini. Kekisruhan ini tetap terjaga. Sudah ada bocorannya. Oh, berarti memang disengaja didesain. Memang gitu ya? disengaja didesain. Ini disengaja teman-teman. Bahkan aslinya mereka tahu 1000% mereka tahu ijazah Pak Jokowi asli. Ini semua politik, serangan politik. Coba bayangkan, UGM, tempat asal ijazah itu diterbitkan, sudah bilang Pak Jokowi benar mahasiswa kami, ijazahnya asli. Selesai seharusnya, selesai. Dan kemarin ada 2 poin lagi yang saya lihat itu tadi, bahwa ternyata apa yang selama ini dikatakan oleh si Roy Suryo, katanya penelitiannya itu betul-betul ilmiah, itu bohong karena dia pakai metode sampel yang bukan asli, sehingga itu oleh ahli pun dikatakan bahwa itu tidak benar, tapi dia masih ngeyel. Nah, apa yang dituduhkan oleh si Resmond bahwa itu ada kejanggalan-kejanggalan itu oleh Gama yang menelorkan itu. Gama bersumpah kemarin, saya jamin Pak, ini Pak Jokowi adalah murid kami, mulai masuk pendidikan sampai tridharma dilakukan, ini bukti-buktinya. Oh, ini telak. Kemarin para pengadu yaitu TPUA di mana isinya ada Roy Suryo dan kawan-kawan kan gak terima dengan hasil dari Lab 4 Bareskrim Dirtipidum yang mengumumkan ijazah Pak Jokowi asli. Mereka gak terima, minta gelar perkara ulang. Ketika diulang ada fakta yang bertambah, di mana faktanya lebih berat mendukung Pak Jokowi dan membenarkan bahwa ijazah itu asli. Bahkan gelar perkara kemarin dibagi kalau tidak salah menjadi 3 bagian. Di bagian kedua ini Bareskrim waktu itu menghadirkan termasuk salah satunya adalah pihak dari UGM.
Dan kata Pak Arianto yang ikut gelar perkara di sesi kedua, di situ UGM bersumpah, ini tanda kutip ya, bersumpah bahwa benar Pak Jokowi adalah mahasiswa mereka tahun segitu dan lulus dengan hasil yang memang tidak dibikin-bikin, alias ijazahnya asli. Kurang apa? Selesai seharusnya ini selesai. Tinggal bagaimana Roy Suryo dan kawan-kawan yang sudah bikin gaduh ini mempertanggungjawabkan perbuatan gaduhnya di laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Kita tunggu dramanya di sana nanti. Jadi begini, Mas. Jadi sudah ada dua institusi. Ya, saya pernah jadi caleg dan pernah jadi calon gubernur. Oke. Saya ini STM-nya Solo. Jadi begitu ijazah SMA, ijazah Akpol, ijazah PTIK, STM harus datang ke Solo kan? Sudah fotokopi ijazah, bawa ijazah aslinya lagi. Supaya tata usaha STM itu cap sesuai dengan aslinya. Ya. Maka berlakulah ini. Masuk ke KPU dan sebagainya. Akpol. Mana mungkin orang seperti saya bukan Akpol. Tetap juga bawa ijazah ke Akpol. Legalisasi. PTIK. Legalisasi. Jadi pada saat menjadi calon pejabat publik seluruh itu. Apalagi jadi presiden ya? Apalagi itu bawa itu. Jadi kalau memang tidak saya kurang ngerti. Karena saya pernah jadi caleg kan. Iya. Jadi tahu persis. Calon Taruna Akmal saja diperiksa, caleg saja diperiksa, Pasti. calon kepala daerah saja diperiksa, Pasti. apalagi calon presiden. gitu Pasti. kan? Bener sekali, masuk akal sekali. Ini adalah apa istilahnya ya? Logika yang sulit dibantah oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Misalkan ini, kalau benar Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu, bagaimana dia mendaftar di KPUD Solo 2005 ketika mencalonkan diri menjadi wali kota Solo? Oke, pakai legalisir doang kok. Legalisir itu kampus atau pihak institusi pendidikan gak bakal mau kasih cap, kasih stempel kalau misalkan si orang yang minta legalisir gak bisa membuktikan bahwa benar dia adalah mantan dari siswa sana. Dalam kasus Pak Jokowi, mantan mahasiswa UGM. UGM gak bakal mau kasih stempel legalisirnya kalau gak ada data benar yang namanya Joko Widodo itu mahasiswa mereka tahun segitu gitu ya. Gak bakal mau. Jadi mesti menunjukkan dulu data-datanya atau mungkin bahkan membawa ijazah aslinya sebagai bukti bahwa benar Pak Joko Widodo ini adalah mantan mahasiswa dari kampus mereka. Nah baru UGM akan ngasih stempel sebagai legalisir. Itu KPUD Solo 2005. Di periode kedua masih pakai legalisir lagi, berarti minta lagi, ya kan? Kemudian maju di Pilgub Jakarta 2012, berarti minta legalisir lagi. Kemudian maju di Pilpres pertama kali Pak Jokowi 2014, minta legalisir lagi. Terakhir di 2019 maju di Pilpres kedua kalinya, berarti minta legalisir lagi. Masa iya kita mau menuding UGM dikibulin Pak Jokowi berkali-kali? Harusnya kalau misalkan ya normalnya orang bohong sekali dua kali ketahuan, ya nggak sih? Begitu normalnya. Ini udah berkali-kali. Ini kan membuktikan bahwa benar ada data di mana Pak Jokowi benar lulusan dari UGM sehingga kampusnya memang tidak was-was memberikan legalisir sebagai bukti bahwa Pak Jokowi benar lulusan dari UGM. Itu logikanya, logika yang masuk akal dan waras. Selamat sore Pak Jokowi. Liburan nih Pak. Sehat nih Pak. Sehat Pak. Ya, banyak. Ini Pak. Timur Pak Jokowi. Iya, kasih. Bisa foto Pak. Kasih Pak. Ini ada sebuah reportase di mana Pak Jokowi baru saja pulang dari liburan setelah liburan sekitar 2 mingguan ya. Beliau sudah kembali ke rumah sehat walafiat. Ini membantah tudingan berita bohong juga nih. Katanya Pak Jokowi meninggal. Ada pembenci bikin berita macem-macem ya. Nih, beliau sudah pulang di kediaman beliau di Kelurahan Sumber, Kota Solo. Membaik kondisi kulitnya dan menurut ajudan beliau, Kompol Syarif, kondisi Pak Jokowi dalam kondisi yang sehat. Jangan sama macam-macam bikin berita, bikin hoax, bikin narasi yang menyesatkan gitu ya.
azab lah segala macam lah. Dan apa yang aktivitas yang dilakukan sendiri? Ya beliau kemarin ke pantai sama cucu main pasir, beliau ikut main pasir juga, lalu naik ATV sama cucu, ada main layang-layang juga, ya memang suasananya suasana liburan. Berapa lama itu Nek? Mungkin sekitar 2 minggu lebih ya sekitar segitu. Kemarin sempat Roy Suryo bilang kalau Bapak Jokowi naik ATV itu videonya editan. Sepertinya seperti apa sih Dan? Ya enggak lah, itu memang bener beliau naik ATV. Mana kita ngedit-ngedit. Waktunya tetap waktu liburan ya? Waktu kemarin pas liburan. Video baru itu ya, liburan itu ya. Iya, video pas liburan itu. Dan soal yang di TikTok itu yang mengabarkan Pak Jokowi meninggal gimana? Ya beliau kan di sini, baru sampai tadi. Kondisinya sehat ya? Sehat walafiat, bugar. Sehat walafiat. Proses hukum tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi naik penyidikan. Polisi akan segera menetapkan tersangka dalam proses penyidikan ini pemirsa, dan ada 3 hal penting dari perkembangan kasus ini dan berikut diantaranya. Yang pertama pemirsa, berdasarkan hasil gelar perkara ditemukan unsur pidana dalam perkara yang dilaporkan Jokowi. Yang kedua, total ada 4 laporan polisi yang serupa yang naik tahap penyidikan, sementara 2 laporan lain dicabut. Ketiga, polisi akan segera menentukan sosok tersangka setelah 4 laporan terkait tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Sementara itu, Roy Suryo sebagai terlapor dalam tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Jokowi mengaku siap jika dijadikan tersangka asalkan polisi bersikap profesional. Tidak apa-apa, itu adalah tugas profesional dari kepolisian yang harus menjalankan pelaporan yang sudah ada termasuk dari kliennya Pak Rifai. Tapi juga kita lihat nanti apakah polisi profesional, presisi dalam tugasnya. Kronologis nggak, runut nggak. Nah kalau nanti misalnya akan diadakan pasal-pasal yang mungkin akan dikenakan soal pencemaran nama baik, fitnah, pasal 32, 35. Kita lihat tuh, kalau dari pasal 32, 30 berarti apa? Ada dokumen elektronik yang nanti harus disidik. Dokumen elektroniknya dari siapa? Itulah maka kader PSI yang lain Dian Sandi itu harus disiksa duluan lagi, harus dilidik lagi dengan lebih ketat karena dari dialah, dan dialah yang masuk di pasal 32 dan 35 karena dia mengupload HIJ, mengunggah dokumen elektronik yang sebenarnya dokumennya itu tadi adalah analog, kemudian foto, kemudian dia potret, tapi punya juga miring sehingga ubah itu dia tidak mentransmisikan upload dapat diaksesnya. Yang saya lakukan kan ada sebuah hasil dokumen elektronik, kita menganalisis dan tidak perubahan sedikit pun karena yang saya lakukan adalah si elektronik itu, Mbak. Jadi artinya silakan, saya siap melakukan semua prosesnya, dan nanti dengan anjuran nanti dari para kuasa hukum yang ada, insya Allah kita akan dukung kepolisian bisa menelisik kasus sebaik-baiknya, bisa melidik dan menemukan siapa-siapa orang masuk dalam pasal-pasal itu. Mantap, Roy Suryo sudah siap ketika harus diborgol dan dipenjara, itu kata dia ya. Kenapa tidak ada perlawanan sama sekali? Kasih perlawanan dong. Kayak kemarin sampai teriak gantung Jokowi. Mana semangatnya? Kenapa jadi kalem begini? Kira udah cukup lengkap. Itulah kasihannya saya dengan mereka yang mengadu kemarin itu, menurut saya ya nggak tahu deh nanti tersangka. Oke, Pak Geri, ini tadi Pak Rianto bilang tidak ada bukti baru. Emang bisa gelar perkara khusus tapi nggak ada bukti baru gitu, Pak? Iya, sebenarnya kan diajukan gelar perkara khusus ini karena ada komplain kan terhadap laporan yang mereka lakukan. Maka kemudian dalam sistem peradilan pidana dimungkinkan hal itu. Sebenarnya dalam KUHAP nggak ada diatur gelar perkara, begitu ya Pak Arianto ya. Tapi lebih dan Yakub dalam juga menyampaikan itu kemarin pas preskon ya, bahwa tidak ada diaturan ya begitu ya. Berarti ini kan kita melihat aturan teknis. Ada di Perkap Kapolri, mungkin di Perkaba diatur itu. Tapi memang tidak detail sekali. Nah, jadi masih ada tafsir-tafsir tadi yang membuat kita jadi bingung terbuka atau tertutup. Contohnya seperti itu. Nah, sehingga penekanan dalam konteks ini kan sebenarnya bukan pembuktian ya. Bukan pembuktian yang kita bayangkan seperti di persidangan. Nah, maka tidak ada ibaratnya sanggah menyanggah. Sebenarnya hal semacam itu seharusnya clean and clear, tidak terjadi di gelar perkara. Oh, ini sebenarnya kalimat paling awal dari penasihat Kapolri tadi ya. Kalimatnya tuh sangat menohok. Saya sebenarnya kasihan sama Roy Suryo dan kawan-kawan. Dari situ kita sudah bisa menjelaskan, sisanya itu cuman drama-drama sakit hati yang kemudian harus mereka tunjukkan lagi, nangis-nangisnya Tifa, kemudian tuding kriminalisasi dari Roy Suryo dan juga Rismon, dan seterusnya itu template. Udah biasa kita dengar dan kita lihat itu. Tapi yang menarik adalah kalimat dari seorang penasihat Kapolri, Pak Sutaryadi ya kan. Dia bilang, kasihan Roy Suryo. Kasihan. Bahkan ini adalah video ketika menjelang gelar perkara ulang ya.
tanggal 9 kalau tidak salah kemarin. Di mana kubu Roy Suryo itu sudah menggebu-gebu, mereka punya panggung baru untuk semakin getol dan barbar menyerang Pak Jokowi. Justru dari sudut pandang seorang pengamat kepolisian, ini melihat Roy Suryo, kasihan orang ini, menggali kuburnya lebih dalam, menggali kuburannya sendiri lebih dalam dan mengubur dirinya sendiri gitu maksudnya. Komentar kalian seperti apa? Ini adalah kegaduhan yang dipelihara, serangan politik ke Pak Jokowi. Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah.